Atau bisa dibilang seperti kayak serigala berbulu domba, kalau misalnya kayak gitu. Wah, cocok. Bener. Serigala berbulu domba. Jadi sebenarnya jinak, padahal mah liar juga. Padahal liar. Dari mereka mengumumkan akan mundur, Iya. itu kan jadi sedih ya. Kita ngeliat, Iya. ya ampun ini sedih banget timnya. Tapi di satu sisi, aku juga ngelihatnya tim Suzuki itu luar biasa. Iya. Mereka itu selalu tampil maksimal, meskipun hasilnya sebenarnya nggak bagus. Kadang-kadang kalau mikirin gitu ya, ini tuh nggak umum gitu kan. Udah dulu. itu kan menunjukkan. itu kan tes sebelum Phillip Island kan. Iya. Nah, ada yang aneh juga sebenarnya jadi pertanyaan. Kalau Anda mengharapkan, Pedokru ngarepin Suzuki comeback dong, bisa jadi, ya kan? Jadi. Soalnya kayaknya arah-arahnya ke situ deh, cuma mereka mungkin belum mau ngomong aja. Hai Pedokru, selamat datang di Pedok Talk, tentunya bersama aku Lucy Wiryono dan masih ada Pak Guru Fisika kita di sini, ada Kang Taufik. Kang Taufik kadang aku panggilnya kadang Kang, kadang Mas, tapi nggak Ayang. Kalau Ayang cuman kamu tahu lah buat siapa ya. Gak apa-apa, karena saya juga ada hubungannya dengan Jawa juga, ada hubungannya dengan... Abis aku tuh Jawa, jadi sulit ya, untuk bilang masalah. Kang. Ayang tuh lebih gampang. Ya, kalau ibu di saya depannya orang Jawa Fabio. sih, jadi oh masalah. gitu, jadi aman ya? Aman. Asal jadi Bang aja, enggak bukan Bang. Nah, Bang juga oke, karena boleh. bapak saya orang Sumatera. Oh jadi Jawa Sumatera, Iya. tapi tinggalnya di Bogor makanya Kang. Ya, Kang, makanya boleh di mana aja. Ada yang panggil Wahaji juga ada, ya kan? Gitu banyak banget panggilannya. Ngomong-ngomong hari ini tuh kita mau ngomongin tentang perpisahan kepada Suzuki. Jadi ini, jadi kan seperti yang Pedokru juga tahu bahwa di akhir musim ini sudah diputuskan bahwa Suzuki akan mundur dari MotoGP. Jadi ini adalah kalau kata jurnalis luar, bombshell news. Dan ini awal musim loh, ya kan? Di awal musim, kenapa nih Suzuki gitu kan? Padahal padahal aku aja waktu itu sempat gila Suzuki ini pasti akan melakukan sesuatu yang spektakuler gitu, karena mereka hire Livio Suppo coba. Kan pasti mahal, iya nggak sih? Terus ya kita lihatlah CV-nya Livio Suppo kayak apa. Makanya aku tadinya berpikir bahwa ini kayaknya akan melakukan sesuatu yang luar biasa gitu. Apalagi memang Suzuki improvementnya juga sangat ngasih angin segar lah gitu, progresif banget gitu sebenarnya. Nah tapi ternyata alasan mereka mundur itu sebenarnya sampai sekarang juga belum jelas apa tepatnya, karena dugaannya banyak. Karena pas lagi mereka mengumumkan mundur itu lagi ada perang Rusia Ukraine juga, ada yang bilang karena Dieselgate juga, ada yang bilang karena memang secara ekonomi global semua memang sedang sulit gitu ya, jadi memang alasan finansial. Tapi sebenarnya kalau yang Mas Taufik dengar tuh apa sih alasan yang paling utama? Yang saya dengar kalau mereka mau switch fokus ke elektrifikasi. Gitu. Jadi mereka dan nggak hanya MotoGP aja kan kalau nggak salah kan. Bahkan beberapa cabang motorsport yang mereka sedang kuat juga, mereka kayak misalkan juga, di balapan endurance juga menarik juga kan akhirnya kan. Jadi semuanya tarik gitu ya, semuanya ditarik. Memang katanya sih begitu, cuman kalau gosip-gosip tetangga memang katanya itulah Dieselgate lah apa segala, meskipun Suzuki nggak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengenai Dieselgate itu nggak pernah, tapi soal elektrik elektrik bener kan, lebih ke situ. Jadi akan balik apa enggak nanti dulu kita ngobrol dulu yang lain dong. Nah sekarang kalau kita ngomongin tentang Suzuki, nah Suzuki ini perjalanannya panjang banget, tapi kita ingatkan kepada tim yang ada sekarang, jadi tim yang akan mundur nih sekarang. Kita ingetin dulu ridernya sekarang Suzuki ada Joan Mir, ada Alex Rins, dan juga ada Sylvain Guintoli. Ini dia tuh sebenarnya test rider, cuma kadang-kadang turun juga jadi wildcard kan. Prinsipalnya seperti yang tadi aku bilang ada Livio Suppo, tim manager. Bener, dan dia tuh wah gila sih kalau lihat Livio Suppo. Ngomong-ngomong dia tuh mukanya beda ya. Pas dari di Ducati, di Honda sama di Suzuki. Lebih gemuk. Terus mukanya langsung jadi kayak baik banget gitu. Iya, baik banget. Waktu di Ducati kan ada dia lagi rokok segala macam gitu ya, serem itu mukanya. Tapi sekarang kayak bapak-bapak baik-baik gitu. Bener. Terus motornya adalah Suzuki GSX RR dan nama timnya adalah Suzuki X-Star. Nah, kalau sekarang kita masuk ke segmen yang sejarahnya Suzuki dulu. Sejarah boleh. Penasaran kan? Suzuki ini ya sejarahnya sebenarnya pertama kali masuk MotoGP itu tahun berapa ya? Grand Prix di 500 cc sebenarnya dia udah masuk ya. Di Grand Prix 500 cc kayak misalkan Kenny Roberts segala macam itu udah masuk banget. Bener. Cuma memang kalau kita ngomongin Grand Prix 4 tak MotoGP yang dimulai tahun 2022 itu juga cukup
dia merupakan salah satu pabrikan yang semenjak tahun pertama udah ikut gitu ya. 74 tuh kayaknya udah ikutan deh. Iya, dulu banget ya. Itu berarti masih Grand Prix 500. Benar, belum MotoGP. MotoGP kan kita mulai dari 2002. Nah, ini menarik banget. Saya ingat banget ketika 2002 itu kan transisi dari 500 cc 2 tak ke 1000 cc 4 tak, betul. gitu kan. Itu awalnya Suzuki itu nggak pengen langsung. Artinya dia ingin tahun 2002 itu masih pakai motor 500 cc 2 taknya untuk bisa persiapan 2023 hadir motor yang GSP-R-nya gitu ya, yang pakai V4 itu. Tapi dalam perkembangan riset ternyata mereka melihat bahwa perkembangan engine-nya ini bagus sehingga ada kayak semacam akselerasi sehingga di akhir musim 2001 itu udah hadir motornya dan akhirnya mereka langsung gaspol tuh di 2002 langsung menggunakan motor 4 tak GSV-R. GSV-R kalau sekarang kan GSX-RR. Nah dulu tuh namanya GSV-R. Nah, kalau kita ngomongin soal rider-ridernya, tadi kan motornya nanti kita bedah pelan-pelan ya. Sekarang kita ngomongin rider-ridernya dulu. Jadi ridernya tuh kalau aku ditanya ridernya Suzuki yang paling diinget siapa? Barry Sheene udah pasti jelas. Itu mah zaman kuda banget tuh. Barry Sheene, ada Franco Gini, ada Kenny Roberts Junior. Terus siapa lagi tak kenal? Loris Capirossi. Yang sekarang juga jadi ya bisa semacam bos lah ya gitu kan di MotoGP ya. Safety Commission. Iya benar. Terus ada juga Alvaro Bautista. Terus ada Chris Vermeulen juga gitu. Aku ada pacarnya Nyai mantan. Bener mantan mohon maaf Nyai gitu. Boleh disebut nggak di sini? Boleh dong. Boleh. Ya kan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak banget rider-rider yang luar biasa. Bahkan mereka tuh memberikan kontribusi juara dunia juga kan? Iya betul. Nah kalau menurut Mas Taufik dari nama-nama yang aku sebutin tadi yang paling berkesan di Mas Taufik? Yang paling berkesan bagi saya sih sebenarnya adalah Chris Vermeulen. Chris Vermeulen ini ya boleh dibilang ya merupakan salah satu juga yang kuat. Walaupun memang sekarang kita kenal yang namanya Alvaro Bautista yang kuat dengan Ducati di World Superbike. Cuman pada saat di Suzuki ya nggak so-so ya. Tapi ketika kita ngomongin Suzuki, bagi saya adalah Chris Vermeulen, pembalap dari Australia ini luar biasa. Boleh dibilang merupakan salah satu pembalap yang Rainmaster pada saat itu. Asli gitu ya. Dan pokoknya kalau hujan itu ya pasti Chris Vermeulen. Ya, tapi Vermeulen pegang. Emang luar biasa. Gila sih dia. Ya, orang pembalap ya kebanyakan juga pembalap Australia memang kuat-kuat banget di balapan hujan. Kayak misalkan Jack Miller juga kuat banget kan. Termasuk ya pembalap British sih pada dasarnya kuat ya. Karena memang British memang ya memang kan cuma ada satu musim di mana di Inggris ya, apalagi di London ya hujan itu doang. Iya, hujan aja. Jadi Chris Vermeulen paling berkesan bagi saya karena memang pada saat saya ingat banget tuh nonton tuh waktu balapan masih pakai GSV-R tuh waktu menang di Lemang ya kalau nggak salah. Lemang udah kita kalau ngomongin Lemang pasti hujan kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin banyak yang kering tapi kalau zaman dulu Lemang udah pasti hujan lah gitu. Udah pasti pakainya Chris Vermeulen aja. Hujan lah. Iya benar. Nah terus kalau kita ingat juga bahwa Suzuki tuh perkembangannya sebetulnya memang luar biasa. Pengembangan motornya juga bisa dibilang dia salah satu pabrikan yang serius juga. Tapi dia pernah memutuskan absen juga loh dari MotoGP. Nah itu alasannya gara-gara apa sih? Itu kalau nggak salah 2012. Iya betul, itu lebih karena hubungannya dengan krisis global ya tahun 2000 sebelum tahun 2000-an ya, deket-deket tahun 2000. Nah, itu krisis global, efeknya ke situ dan tapi mereka nggak kayak sekarang. Benar-benar mau full. Mereka bilang mereka janji mau balik lagi. Mereka akan balik lagi. Walaupun memang belum dikasih tahu tenggat waktunya kapan, tapi mereka akan balik lagi. Perjalanannya luar biasa dan yang menarik adalah ketika pada saat awal mereka ikut MotoGP 4 tak, mereka tuh udah bilang banget ya. Kayak misalkan orang-orang awal dari Suzuki termasuk juga mungkin boleh dibilang Tom Okin ya 2007 ya. Ingat Tom Okin? Nah. Pasti ingat kan. Nah, dia bilang mereka nggak mau bikin motor mereka untuk Grand Prix ini sama dengan motor produksi massal mereka. Oh gitu? Gitu. Maksudnya GSX-nya, GSX-RR-nya gitu ya. Superbike-nya mereka artinya gitu. Nggak mau bikin kayak gitu GSX 750 dan segala macam. Mereka pengen yang beda. Oleh karena itu mereka
benar-benar fokus bikin motor yang berbeda menggunakan mesin V4 waktu itu kan, makanya namanya GSV. Nah itu yang menarik. Jadi kalau misalnya selama ini Suzuki selalu di-compare sama Yamaha gitu ya. Nggak di-compare sih, temennya Yamaha. Karena cuma mereka berdua yang pakai inline 4. Tapi sebetulnya dulu Suzuki itu V4 loh. V4. Ya kan? V4 macam-macam ya. Semenjak awal V4-nya saya ingat banget 60 derajat. V4-nya itu bukan VV yang benar-benar kayak Ducati sekarang 90 derajat pakai 60. Mereka seingat saya 2 tahun naik jadi 65 derajat, terus naik lagi 2 tahun lagi 75 derajat, derajatnya ya, 2 derajat dari V depan V belakangnya itu sampai jadi makin gede. Ya give up ya. Mungkin ya tarikan antara krisis di Jepang, terus habis itu harus membiayai MotoGP yang begitu besar juga, sehingga mereka bilang kita diam dulu nih, kita mau lihat kira-kira ke depan kita akan bikin strategi apa agar bisa walaupun akhirnya kita tahu bahwa akhirnya 2015 mereka kembali dengan mesin yang boleh dibilang completely different banget ya, menggunakan inline 4 yang kalau menurut saya bilang ini tuh sebenarnya asli Yamaha banget mesinnya. Asli mesinnya Yamaha. Jadi gini, mesin Yamaha itu kalau kita ngomongin sekarang, kenapa inline 4 ini V4? Kalau saya ngelihatnya, mesin inline 4-nya Yamaha itu tidak seperti mesin inline 4-nya kayak misalkan CBR, 1000 RR gitu sekarang ya. Itu nggak sama persis. Mereka menggunakan yang namanya firing order. Order atau order itu apa namanya? Urutan pembakaran dari masing-masing 4 silinder tersebut tuh beda banget dan aneh banget. Yamaha bilang itu namanya sebenarnya yang bikin CP4. Cross plane crankshaft 4 silinder. Walaupun sekarang udah diturunkan jadi 3 silinder dan 2 silinder. Nah ini yang menariknya. Kalau ya, jadi gini, itu cross plane crankshaft misalnya kan ini dijadiin silinder yang 4. Ini tuh beda-beda firing ordernya beda. Turunnya kan beda-beda dan derajatnya juga beda-beda. Jadi derajat, dan kalau kita artinya itu apa ya? Dalam bahasa aja nggak tahu bahasa Indonesia yang pasnya gitu ya. Memimiksasi gitu ya. Jadi dia mirip-miripin. Itu sebenarnya kalau misalkan inline 4 itu inline 4-nya Yamaha yang akhirnya diikuti sama Suzuki di 2015. Itu kalau dipakein crankshaft yang standar itu akan jadinya V4. Jadi pada dasarnya inline 4-nya Yamaha itu adalah V4 dalam bentuk inline. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya itu V4. Powerful dong. Powerful. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman sekalian mungkin sekarang banyak lihat ada beberapa motor Yamaha yang pakai inline 2, inline 2 silinder segaris yang pakai crank pin atau apa namanya? Firing order 270 derajat. Itu sebenarnya mesin V2. Gitu. Tapi dibuat sama dia jadi gini. Kan V2 itu kan sebenarnya ntar ordernya akan bisa disamain dengan inline 4 dengan 270 derajat. Jadi kalau teman-teman sekalian semuanya ya punya kesempatan ke Sepang atau ke Mandalika, denger dari dekat pada saat motornya Quartararo dinyalain, sama satu lagi sama tiba-tiba motornya Honda dinyalain atau motornya Ducati dinyalain, itu sama. Kemerosaknya sama. Kalau saya bilang itu bukan kalau kita dengerin kayak misalkan terus kan suami punya mesin yang inline 4 tuh kan bunyinya masih zing zing kan. Enak kan dengerin zing 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 gitu kan. Kalau motor inline 4 biasa ini enggak. Ya kemerosak tuh. Brang pokoknya enggak nyaman. Cempreng lah sebenarnya. Pokoknya kemerosak kalau saya bilang. Itu jadi bisa dibilang sebetulnya inline 4-nya Suzuki dan Yamaha itu adalah sama. Ya kayak V4 tapi yang dimodif aja. V4 ya kan? Dalam bentuk inline. Atau bisa dibilang seperti kayak serigala berbulu domba kalau misalnya kayak gitu. Wah, cocok. Bener. Serigala berbulu domba. Jadi sebenarnya jinak padahal liar juga. Padahal liar sama. Gitu. Terakhir makanya kalau kita lihat ini karena data ya. Terakhir itu bahkan kayak Cal Crutchlow balik lagi kan akhirnya kan Cal Crutchlow ke mesin inline 4-nya Yamaha kan. Itu sempat bilang gini. Tahu nggak? Masalahnya Yamaha M1 selama ini ada di mana? Kenapa? Masalah Yamaha M1 menurut dia adalah ketika dia bandingkan dengan motor-motor yang udah duluan dan juga motor-motornya dia dulu yang waktu inline 4 Yamaha waktu di Tech 3 ya. Gear 1 sampai 3 luar biasa brutal ya. Tenaganya gede gitu. Tenaganya gede dan susah dikendalikan. Permasalahan Yamaha M1 tuh sekarang di situ. Kalau gear yang awal-awal, gear yang 3 gear rendah. awal. Jadi entah gimana Fabio Quartararo bisa handle-nya tapi Cal Crutchlow udah bocorin bahwa masalahnya ada di gear 1 sampai gear 3 yang terlalu sulit untuk artinya apa? Inline 4 kita ngelihatnya jangan inline 4 kayak cupu banget ya. Enggak.
inline 4-nya MotoGP itu, wah, apalagi pakai CP4 ya, crossplane. Crossplane itu adalah nama patennya Yamaha. Jadi sebenarnya Suzuki nggak boleh pakai crossplane. Oh, jadi itu udah dipatenkan itu patennya Yamaha. punya Yamaha. Itu namanya Yamaha. Gitu. Kayak misalkan Delta Box juga teman-teman sekalian kan, oh sasisnya Delta Box. Pabrikan lain nggak boleh pakai nama Delta Box karena nama Delta Box itu sudah dipatenkan sama Yamaha. Nama umumnya dari Delta Box adalah perimeter frame karena bentuknya perimeter itu atau nama umumnya. twin spar. Tapi Yamaha bilangnya Delta Box. Sama seperti mesin CP4 atau mesin crossplane crankshaft itu patennya Yamaha. Sementara kalau pabrikan-pabrikan lain bilangnya inline 4 tapi dengan crankpin atau firing order 270 derajat. Sampai situ doang. Agak nggak susah boleh ngomongnya. Crossplane. Karena itu punya Yamaha. Karena punya Yamaha, karena udah dipatenin. Nah artinya si Suzuki ini kalau awalnya memang mereka tuh ke V4 gitu kan pakainya. Kemudian mereka absen tuh. Mereka absen terus balik lagi 2015 kan inline baru. 4. Nah itu balik langsung dengan inline 4. Konon katanya bener apa enggak? Davide Brivio nih bilang gini, alasan kita pilih inline 4 tuh karena sebetulnya ya kita nggak butuh motornya powerful, tapi sebenarnya harus lincah di tikungan. Betul. Dan itu alasannya kenapa kita akhirnya memilih inline 4 gitu. Ini memang makanya mereka menyiapkan inline 4 yang matang ini kemudian akhirnya mereka comeback di 2015. Bener banget. Kalau kita lihat dari kondisi pada saat itu ya 2015. Memang kalau ini beda dengan 2022 ya, di mana sekarang Ducati juga kencang banget di tikungan. Ini beda kasus. Kalau kita ngomongin 2015 artinya mereka sudah berpikiran sekitar 2012 atau 2013. Betul. Kompetisinya kayak gimana di situ? Bahwa mereka lihat bahwa permasalahannya adalah bukan adu di stride. Adu di stride itu mungkin paling beda top speed 5 sampai 10 km per jam, tapi gitu ya tikungan lebih banyak spotnya dari stride. Udah pasti stride itu paling main stride kayak Sepang cuma 2, main stride 2, tapi tikungan udah berapa biji ya kan? makanya kalau kita mikirin banget cornering speed itu gimana gitu. Dan mereka melakukan sesuatu yang mungkin lebih dari Yamaha pada saat itu, yaitu ya dibedakan lah pasti kan, walaupun memang secara platform mesin sama seamless gearbox segala macam di 2015 mereka prefer fokus ke sasis dan wah luar biasa. Pertama kita ngelihat yang namanya Suzuki GSX RR itu kalau menurut saya ngelihat 2015 adalah ini motor paling cantik. Oh ya? Luar biasa. Motor paling cantik 2015 itu pas keluar GSX RR. Apa luar yang bikin biasa. Kang Taufik jatuh cinta sama sasisnya? Sasisnya luar biasa. Sasisnya itu kan luar biasa. Itu terbuat dari aluminium pada dasarnya. Dia dibuat aluminium tapi dia nggak bikin yang aneh-aneh. Dia dibikinnya benar-benar indah. Clean gitu ya? Nggak hanya, artinya gini, kalau pabrikan lain kan lebih ke utility. Iya kan, MotoGP pasti biar kencang, biar fleksibilitasnya dapat. Tapi kalau di Suzuki, selain fleksibilitasnya dia main, bentuk beautification-nya itu benar-benar dilihat banget. Jadi lihat deh, lekuk-lekukannya luar biasa saya bilang. Itu Suzuki 2015 Suzuki, ya? Awalnya saya berpikir, wah luar biasa cantik banget nih, tapi kenceng nggak nih? Enak nggak nih? Ternyata memang luar biasa sih. Gila sih. Butuh waktu hanya tahun ya, 2015, 2016 sudah langsung juara. Iya, jadi Maverick Vinales menang waktu itu di Silverstone gitu kan. Yang kita Suzuki yang bener nih gitu kan. Di antara dominasi Yamaha, Honda, Ducati waktu itu juga masih gigi jari gitu kan. Kalau pokoknya kalau straight banyak aja lah kita baru lumayan gitu ya. Jadi kalau saya cek ya, apa yang dilakukan beda dari Yamaha? Yang pertama adalah mereka membuat fleksibilitas dalam mounting engine. Engine-nya boleh sama. Sasis mungkin boleh beda-beda dikit. Kalau Suzuki agak sedikit lebih cantik lah kalau sasisnya. Yang dilakukan Suzuki adalah mereka buat mounting mounting ke mesin. Itu kalau misalkan teman-teman lihat di samping itu ada ini juga terbuat dari karbon, antara terbuat dari kadang-kadang terbuat dari aluminium. Itu dibaut dengan bautnya lumayan berapa ya? Sekitar 8 baut. Dan itu artinya apa? Bautnya itu bisa dipindah-pindah. Oh gitu. Nah, artinya apa? Suzuki memiliki derajat kebebasan dalam mengubah fleksibilitas motor bergantung pada sirkuit dengan cara mengubah-ubah posisi mounting engine di bagian bawah. Kalau misalnya ada di samping, gampang kok kelihatan. Jadi itu kalau bisa dimodif berdasarkan, kita mau race di sirkuit mana gitu. Kita pindah, itu ada 8 baut dan bautnya itu kadang-kadang bisa dipindah, bisa dimundurin, bisa dimajuin. Emang cocok manggil Kang Taufik ke sini. Aku sampai nggak kepikiran, wah ini hebat banget sebenarnya ya. Walaupun Yamaha juga sempat bikin kayak begitu. Kalau Yamaha modelnya adalah nggak di situ, nggak kelihatan kalau Yamaha. Yamaha juga bikin, cuman degree of freedom-nya cuma 2.
Mau begini atau begini. Nggak se-fleksibel Nggak fleksibel. Suzuki ada 8. Oke. 8 ini artinya bisa dimajuin banget, maju mundur banget segala macam ya. Kalau Yamaha itu ada di mounting engine tengah. Kalau nggak salah sih nggak kelihatan sih dari luar. Waktu itu sempat ada buka-bukaan mesin, biasanya kan di akhir tahun tuh ada buka-bukaan mesin kan. Ternyata lihat bukan yang lain ya. Iya, buka mesin di jembreng khusus biasanya di Jepang doang tuh. Ada beberapa media-media Jepang yang boleh lihat di akhir musim di musim. ya. Dan semua pabrikan Honda, Yamaha, Suzuki biasanya buka-bukaan tuh tiap tahun. Nih mesin kami dibuka gitu, terus habis itu lihat bedanya. Karena tahun depan juga beda lagi kan. Mereka bikin seperti itu. Bukan rahasia lagi. Dan kelihatan Yamaha tuh ada dua mounting di tengah nggak kelihatan. Kalau dari samping, kalau fairingnya nggak dibuka nggak kena. Pas dibuka itu kelihatan bahwa ada 2 mounting yang di mountingnya itu mau agak ke depan atau ke belakang. Gitu Oke, wih, tapi seru banget ya. Aku juga baru kepikiran seru. loh, dan ternyata Suzuki itu luar biasa banget. Nah, memang sebetulnya waktu yang paling menarik selain dari mereka kembali comeback-nya dengan inline 4 2015, yang paling menarik adalah ridernya juga seru. Oh, seru. Ridernya adalah ada Maverick Viñales dan juga siapa lagi kalau bukan Pak RT Andorra. Iya betul, yang Alexis sekarang juga bergabung kembali. Sekarang jadi satu lagi di Aprilia gitu kan. Iya. Nah, dan ini kalau kita ngomongin tentang podium, yaitu tadi kita udah ingat Viñales juara lagi. Oh, dia podium pertama kali di Lemang. Menangnya di Silverstone. Benar. Nah, kemenangan terakhir itu padahal ya sebelum Viñales akhirnya podium dan menang gitu. Itu Chris Vermeulen tahun 2007. Iya. Jadi luar biasa. Ya, makanya kan di episode yang kemarin. Artinya belum memperlihatkan performa Suzuki sebenarnya karena itu hujan. Tapi itu balik ke yang apa Mas Taufik pernah bilang pas episode Pecco versus Fabio. Iya. Vermeulen 2007, ya kan? Memang bukan juara dunia sih, tapi menang gitu ya. Terus udah gitu 2016. bisa menang lagi Viñales dong. 9 tahun. 9 tahun gitu. Jadi emang perkembangannya luar biasa. Nah, sekarang yang aku pengen bahas tentang perkembangan motornya. Tadi sedikit udah dibahas sama Mas Taufik juga, benar kan? Nah, ini jadi ada GSV R itu mulai dari 2003 sampai 2008 ya. 2015 akhirnya mulai ganti tuh ke GSX RR. Terus dari engine V4 ke inline 4. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kemarin kita lihat penampilan yang sangat impresif dari Babang Alex Rins di Phillip Island. Terus udah gitu kita sempat dengar juga Joan Mir udah pernah jadi juara dunia tahun 2020. Kemudian kita lihat Ducati begitu dikdaya mulai dari tahun 2021. Ya kan? Betul. Jadi kalau teman-teman nonton MotoGP Unlimited tuh ada tuh dokumenterinya. Itu seru banget sih karena di situ udah bolak-balik kedengeran Ducati ini makin kuat, gitu. Makanya Suzuki nambah top speed. Tapi justru dia mulai kerepotan di tahun 2021. Jadi kehilangan formnya di tahun 2020. Tapi kalau menurut Mas Taufik sendiri itu apa penyebabnya? Padahal top speed udah gitu. Tapi kenapa jadi kayak hilang lagi gitu improvementnya? Jadi gini, MotoGP itu kadang-kadang memang benar-benar eksak. Jadi artinya gini, kalau kita mengubah sedikit sesuatu, pasti ada yang berubahnya itu bukan hanya yang kita inginkan. Kadang-kadang ada efeknya ke hal-hal lain. Contohnya gini. Salah satu caranya untuk bisa motor bikin tambah kenceng atau power nambah naik, top end power naik, top speed naik adalah memperingan kayak crankshaft. Crankshaft itu bandul bawah ya. Kalau camshaft atas, kalau ini crankshaft di bawah silinder. Itu biasanya orang dibuat ringan, bobotnya. Untuk nambahin top speed. Top speed, karena dia kalau semakin ringan ya gampangnya adalah gini, kalau semakin ringan dia muternya semakin gampang. Jadi RPM-nya semakin tinggi dan top speed-nya makin dapat. Karena top speed adalah power hitungan saya lupa ya. Power ini maksimum ya? Power maksimum itu adalah RPM dikali torsi. Jadi torsinya nggak usah kita apa-apain. Kalau RPM bisa dinaikin, maka power maksimumnya akan nambah. Kalau power maksimum kalau power maksimum nambah, top speed nambah. Gitu. Pokoknya itu sistemnya gitu. Caranya adalah salah satunya adalah crankshaft diringanin. Tapi Suzuki pernah meringankan tapi benar-benar ringan banget dan ini blunder ketika pertama kali mereka kehilangan konsesi. Itu kan motornya jadi benar-benar liar. Dan yang dilakukan di 2021 nggak seperti itu. Mereka ringan tapi tidak terlalu ekstrim ringannya, hanya ringan biasa. Top speednya nambah, teman. Ya artinya top speednya nambah, tapi tidak bisa top speednya sama kayak Ducati banget. Namun ya biasa, kita bisa lihat lah kemarin lah bagaimana Alex Rins bisa nyamain Pecco di sebelum lap terakhir ya. Di Gardner's Ride itu sama. Saya bilang, wah luar biasa Rins sama kan. Walaupun akhirnya dia tahu bahwa setelah Duhan Corner masuk shorten loop,
dia pasti bisa. Kenapa? Karena dia melipir di kirinya tuh kencang. Dan itu karakternya inline 4. Jadi di Phillip Island itu ya menurut aku itu saat kita bisa melihat potensi Suzuki yang namanya cornering speednya. Luar biasa. Itu pada bilang, gila Alex Rins, you ride like a devil katanya gitu kan. Kayak Saiton katanya. Soalnya bener-bener rapi banget gitu. Iya nggak sih? Karena bener banget. Cornering speed yang sebetulnya sudah digadang-gadang Ducati itu udah punya gitu. Ternyata belum sama kayak Suzuki. Yang bisa dilakukan oleh Ducati adalah menambah speed pada saat dia cornering. Betul. Tapi style dia ngelibas cornering itu nggak bisa disamain. Harus dibedakan. Harus dibedakan antara nambahin speednya. Dari cornernya Ducati bisa. Dalam bagaimana cara dia menyikapi corner tersebut. Itu yang nggak bisa disamain biar gimana pun antara inline 4 dengan V4. Inline 4 bentuknya lebar. Artinya kalau lebar inersianya semakin tinggi. Artinya inersia itu bahasa fisika artinya males. Artinya kalau lagi belok males, dia pengennya belok terus. Artinya, ya gitu aja. Ya maunya kalau udah lagi belok terus. Itu kan artinya gitu kan inersia. Artinya apa? Ketika kita lihat motor inline 4 pada saat belok itu luar biasa gila. Luar biasa gila. Artinya karena memang behaviornya atau alamnya dia gitu pada saat belok ya belok terus. Sementara kalau V4 agak lebih tinggi nggak seperti itu. Dan balik lagi itu benar-benar sangat memperlihatkan tuh Phillip Island. Dimana kalau kita lihat setelah Garner's Ride dia masuk ke Duhan Corner. Duhan Corner dia langsung melipir ke kiri. Dan ini tidak dilakukan oleh Marc Marquez dan juga Pecco. Pecco harus ke kanan dulu. Dan Marc Marquez juga harus ke kanan kayak ngebuang dulu. Dia gitu ngebuang dulu untuk bisa menyikapi apex dari tikungan Southern Loop. Jadi dia kayak ngambil momentum gitu ya? Harus ngambil momentum dulu. Dan ini nggak bisa. Bener. Jadi nggak bisa si Pecco sama si Marc Marquez itu nyamain racing line-nya Alex Rins. Jadi nggak bisa melipir kiri. Kalau Alex Rins luar biasa. Dari selesai Duhan Corner juga udah melipir ke kiri. Pokoknya Alex Rins waktu di Phillip Island nempel apex banget parah sih gitu. Panjang. Sepanjang bener-bener cakep banget. Sepanjang tikungan kondenya tuh bener-bener di line-nya. Iya. Kalau Pecco kan dia set, keluar dulu, masuk, terus habis itu dia masih lebar lagi. Kayak bikin blok pas lah gitu kalau Pecco gitu kan. Tapi kalau si Alex Rins bener-bener gitu. Ngikutin ngurut banget. Nah, dengan segala informasi, sejarah, perkembangan motor, rider, terus udah gitu udah mulai absen, comeback lagi gitu ya. Sekarang nggak tahu sih akan comeback lagi atau enggak gitu ya. Karena sebenarnya tadi Mas Taufik juga bilang gitu, perkembangannya nanti baru akan diputuskan tahun 2026. Iya, perkembangan secara umum ya. Benar, secara umum. Jadi semua nih kebijakannya gitu akan dibikin apa gitu. Ini kebijakannya sebenarnya nanti dari FIM, dari IRTA. Pada dasarnya FIM, ini lebih ke FIM. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman semua bisa kalau kita berharap perubahan teknis itu berubah, itu nggak bisa sekarang. Karena memang baik makanya Suzuki pabrikan, juga mungkin belum berani bilang semuanya, kita mau comeback kapan gitu ya. Karena dia belum tahu akan seperti apa FIM membuat regulasi pasca 2026. Karena itu poin pentingnya di situ. Walaupun memang menuju 2026 mungkin sekarang 2022 atau 2023 udah mulai dibicarakan tuh. Masing-masing kan ada MSME, ada IRTA, atau ada Dorna, semua kan ngomongin untuk bagaimana nanti ketok palu di 2026. Bentuknya seperti apa nih? Apakah kita jangan-jangan nanti setelah 2026 fokus ke elektrik? Gak ada yang tahu. Soalnya kan kita udah pernah bilang juga gitu ya bahwa 2024 aja 40% harus ganti bahan bakar ke non fosil gitu. Terus udah gitu 2027 100%. Nah, mungkin kenapa 2026 itu ditunggu dulu karena nih 2027 aja udah ada targetnya nih bahwa kita akan pakai 100% fosil fuel free. Makanya benar kata Mas Taufik gitu 2026 ini pasti akan ada perubahan regulasi yang besar yang akan diterapkan nanti sama FIM gitu ya. Semuanya juga akan melakukan itu. Jadi kalau kita mikir sekarang, ayo dong berubah dong. Mungkin ada yang berpikir bahwa ayo dong kenapa sih wingnut sekarang nggak di-ban aja, kan jelek bikin motor jelek. Ya nggak bisa sekarang. Ntar gitu. dulu. Sampai kita menunggu sampai 2026. Karena ini merupakan sebuah kayak udah konsesi. Semua pabrikan udah oke, kita nunggu sampai 2026. Jadi kita nggak bisa juga maksa-maksa ya. Nambah nih nggak segampang kita nambah nasi ya. Benar. Ikan nasi ini masih ada nih, tambah lagi deh nasinya nggak segampang itu. 2026 kita tunggu aja. Dan ini juga menurut saya ya, walaupun memang tidak diinikan dengan oleh Suzuki, cuma menurut saya Suzuki juga sedang melihat nih. Kalau misalkan mereka punya keinginan untuk comeback lagi, dia akan lihat nih seperti apa 2026 FIM akan kasih regulasi nanti, regulasi teknis. Kalau misalkan mungkin sejalan dengan apa yang mereka persiapkan juga untuk ke depan, mungkin menurut saya ada potensi comeback. untuk balik. Bisa. Benar. Tapi memang sulit sekali untuk dibilang kapannya. Ya, gitu. kapannya itu. Nah, sekarang kita mau pilih best momennya Suzuki.
coba Mas Taufik, paling memorable, sepanjang sejarah Suzuki ini di MotoGP, menurut Mas Taufik apa? Oh, saya kebetulan nonton tuh ya Vermeulen sih pertama sih. Vermeulen beneran itu nonton berkesan itu. Banget berkesan banget. Tadi aku mikir mau langsung milih pas aku melihat Maverick 2015. Enggak. Dengan sasis yang cantik. Sasis aja dia bilang cantik, coba luar biasa. Ya, Vermeulen. Ini orang lama banget ya. Oh, ya? Nontonnya Vermeulen ya. Yang sekarang sudah jadi komentator. Kemarin ada loh. Iya kan dia komentator. Iya. Apa ya? Di Phillip Island TV, kemarin ada kan? Ya. Komentator TV untuk apa ABC atau apa gitu ya. Jadi memang seperti itu. Dan Chris memang artinya kalau hujan ya udah kamu bertaruh pada Chris udah pasti nggak salah lah. Iya, benar. Kalau aku mungkin best momennya adalah Joan Mir. Oh, Joan Mir. Karena ini juga salah satu gelar juara dunia yang menang cuma sekali. Tapi itu kita bisa melihat bahwa juara dunia itu ditentukan bukan dari banyak banget gitu juaranya di tiap seri gitu. Tapi dia konsisten poin gitu. Jadi ini sangat plot twist sepanjang sejarah MotoGP juga. Suzuki paling gitu. Susah diterima oleh akal sehat orang. Mana karena biasanya yang juara pasti yang paling hebat, paling kuat, performa paling tinggi. Ini Joan Mir. Makanya dulu juara juga sempat gitu kan, kok aci banget juaranya cuma gitu. Tapi itu memang menjadi aneh karena di tahun 2020 juga kita lagi anget-angetnya COVID gitu kan, lagi pandemi banget gitu masih berasa. Jadi ini buat aku momennya sangat baik itu sih. Nah satu lagi Mas Taufik apa best momennya? Best moment saya ketika Maverick Vinales itu pertama kali juara ya di Silverstone. Itu luar biasa sih. Kalau menurut saya sih luar biasa karena cuma beda setahun loh. Saya nggak mikir kok bisa gitu dalam waktu setahun, terutama dengan mesin yang boleh dibilang baru banget, nggak ada sama sekali samanya dengan motor yang di create sama Tom Okin di tahun sebelumnya dan oleh Irv Kanemoto sebelumnya. Beda banget. Asli. Nah kalau menurut aku satu momen yang mesti kita masukkan ke dalam memori nih Mas Taufik adalah momen di saat Alex Rins menang di Phillip Island karena nggak ada yang ngejagoin pasti bahkan aku pun juga nggak jagoin gitu kan karena udahlah ini masih mainin Ducati atau enggak Fabio Quartararo justru waktu itu. Tapi aku pun juga berharap dari waktu Suzuki tuh musim ini tuh kayak apa ya, kayak mimpi buat aku. Dari mereka mengumumkan akan mundur, itu kan jadi sedih ya, kita ngeliat ya ampun ini sedih banget timnya. Tapi di satu sisi, aku juga ngelihatnya tim Suzuki itu luar biasa. Mereka itu selalu tampil maksimal, meskipun hasilnya sebenarnya nggak bagus. Tapi mereka tuh selalu maksimal. Selalu berusaha bersenang-senang. Lihat aja di TikToknya, di Instagram. Seneng aja gitu. Bahkan Livio Suppo tuh kalau pas aku follow di Instagram, ya pokoknya kita terus memberikan performa yang terbaik. Kita selalu memberikan yang terbaik, meskipun ya udah. Kan kalau kita gitu ya, udah mau dipecat nih, ya udah deh kita kerjanya malas-malasan aja. Biasanya kan gitu ya. Bener. Cuman ini yang kita bisa pelajari apa? Enggak, selama masih ada kontrak, masih ada amanah yang dipegang, itu kita harus mati-matian gitu, harus memberikan yang terbaik. Dan makanya aku ngarep Mas Taufik, duh mudah-mudahan Suzuki bisa menang sekali aja buat hadiah perpisahan sekali aja gitu. Karena ini kayaknya sebagai bayaran untuk kerja keras rider-ridernya dan seluruh timnya yang bekerja dengan sangat luar biasa gitu ya. Nah, dan ini, satu nih, saya mau kasih tahu. Apa? Ada satu informasi atau berita yang bikin saya bingung. Pasca Buriram. Ya. Sebelum Alex Rins juara. Kenapa? Suzuki setelah Buriram itu melakukan tes aerodinamik di Rio. Di Rio itu sirkuit internalnya mereka di Hamamatsu. Serius. Semua jurnalis itu ngomongin, ini ngapain Suzuki lu ngetes lagi baru? Ini untuk MotoGP? Iya. Nah inilah yang saya bilangin, setelah itu Alex ini juara. Saya juga kadang-kadang kalau mikirin gini ya, ini tuh nggak umum gitu kan. Udah dulu. itu kan menunjukkan. Itu kan tes sebelum Phillip Island kan? Iya. Nah, ada yang aneh juga sebenarnya jadi pertanyaan. Jadi waktu itu Motegi mereka ada upgrade. Iya. Nah, itu jurnalis juga pada nanya. Ini ngapain upgrade? Kan lu mau mundur. Ngapain lu ada upgrade? Iya dong. Katanya udah nggak mau. Iya, itu dia. Kenapa itu yang bikin aneh. Ya karena artinya itu bareng dengan inline dengan yang saya bilang bahwa mereka nggak give up setelah ini. Karena kalau kita lihat ya, aneh kamu. Aneh. Karena gini, proses give up-nya juga bener-bener ini bukan merupakan sesuatu yang bener-bener direncanakan dari awal. Oh gitu. Suzuki bener-bener nggak tahu, Suzuki X-Star artinya, tim bener-bener nggak tahu sampai di Jerez Free Practice 1 keputusan
si Nishihara ngomong di depan tim. Itu kita kan diumuminnya lagi Golden Week lagi di Jepang. Jadi nggak bisa ada yang ditanya gitu kan? Iya. Gitu. Artinya ini sebuah keputusan yang artinya di internal di inner cycle dari tim itu nggak tahu akan kayak gini. Bener-bener di RS itu bener-bener mereka adalah orang pertama tahu bahwa rencana 2023 tuh nggak ada. Gitu. Iya, kebayang sih lagi kerja terus atau kita mundur ya akhir tahun ini. Sebenarnya bisa dilihat bahwa kenapa mereka berani ambil Livio Suppo. Karena mereka sebenarnya pikirannya ke depan lah. Ngapain Livio Suppo? Kalau mereka mau out ngapain ngambil Livio Suppo? Aneh kan? Itulah, Livio Suppo itu nggak murah kontraknya ya. Udah gitu sekelas Livio Suppo kalau sampai ini teori konspirasi ya, kita nggak tahu nih ya kan. Ini kan cuma hayal-hayal kita aja. Cuman kalau apa yang tadi tes di Rio, terus udah gitu Motegi ada upgrade, ada Livio Suppo. Kayaknya mungkin kalau Anda mengharapkan, Pedokru ngarepin Suzuki comeback dong. Bisa jadi, ya kan? Jadi. Soalnya kayaknya arah-arahnya ke situ deh, cuma mereka mungkin belum mau ngomong aja. Dan mereka belum bisa. Emangnya dikira kalau tes nggak bayar kan? Itu. Banyak. Mereka minimal bayar tes rider. Nah, minimal Gentoli pasti dapat duit ya, gitu kan? Jadi Suzuki ini kan dengan dia mundurnya dari MotoGP di musim 2022 ini, tentunya semua orang tuh pada pengen mengutarakan pendapatnya. Banyak yang punya analisanya nih, Mas Taufik. Nah, makanya kita lagi pengen ngajak teman-teman yang punya YouTube channel juga, termasuk yang ini juga, untuk memberikan ya semacam sepatah dua patah kata untuk Suzuki ini dia. Hai, nggak kerasa ya kalau mamanya Suzuki memutuskan mundur itu di pertengahan tahun lalu, sekarang udah mau mundur aja. Nggak kerasa juga MotoGP Valencia 2022 jadi ronde terakhir di musim ini sekaligus jadi last dance buat Suzuki MotoGP. Buat Jeng Lucy dan juga para pecinta pedok talk ya pengennya sih mengucapkan selamat tinggal atau bagaimana. Cuman kalau saya harapkan sih Suzuki kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, karena harapannya ya Suzuki bisa kembali lagi ke MotoGP di tahun-tahun berikutnya. Demikian buat para pecinta pedok talk. Dah. MotoGP lovers, ini adalah weekend terakhir di tahun 2022 untuk MotoGP. Mereka akan balap di Valencia dan di mana kita tunggu siapa yang akan jadi juara dunia antara Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Tapi adalah weekend yang juga sedih. Kenapa? Karena Suzuki tinggal MotoGP, Suzuki akan farewell, akan selesai. Dan itu adalah sesuatu yang kabar yang tidak bagus, tidak gembira untuk MotoGP sendiri. Kenapa? Karena Suzuki sejak dia balik dengan Davide Brivio dan punya pembalap yang luar biasa seperti Joan Mir dan Alex Rins bisa jadi juara dunia tahun 2020. Tahun ini, tahun terakhir mereka farewell dari lumayan awal dan pasti suasana di dalam tim itu nggak baik, dan jadi perform lagi sesudah dapat kabar itu pasti untuk tim sendiri dan pembalapnya juga nggak gampang. Tapi mereka kerja keras sekali sampai terakhir di Phillip Island kemarin Alex Rins bisa menang satu race lagi untuk Suzuki dengan fight yang luar biasa lawan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sampai last lap. Saya apalagi bisa bilang, bisa cuma bilang selamat farewell, selamat tinggal, dengan harapan bahwa tim sebagus Suzuki bisa balik lagi lebih kuat daripada sebelumnya dan bisa bikin kita nikmati lagi dengan lebih banyak gelar dan lebih banyak victory. Okay? Farewell Suzuki, bye. Mas Taufik, sebagai penutup, Mas Taufik pengen ngomong apa sih ke Suzuki seandainya Livio Suppo mendengarkan? Gitu ya pasti sih gini, saya sih ngelihatnya bahwa perjalanan 2015 sampai 2022 bagi saya Suzuki adalah fairy tale. Benar-benar fairy tale. Kenapa tuh? Kalau kita ngomongin progres ya yang benar-benar logis tuh ya kalau kita ngelihat Ducati 2013. Betul. Ketika Gigi Dalinya di ngebenerin manajemen dan segala macam dengan segala teknisnya, terus 2022 mungkin jadi juara dunia, logis. Kayak begitu, memang jalurnya kayak gitu dan stepnya kayak gitu. Cuma Suzuki agak sedikit bingung gitu kan kita ngelihat, karena magis ya, artinya memang ada sesuatu yang agak sulit untuk kita bisa analisa dari bagaimana, mungkin kita nggak bisa ngelihat bagaimana mereka bekerja di Hamamatsu. Bener. Menciptakan sasisnya yang begitu baik, terus habis itu mesinnya begitu baik. Nggak setransparan Ducati. Nggak setransparan Ducati, hal-hal teknis tersebut. Sehingga bagi kita tuh
Ini udah kayak dongeng gitu kan. Iya. 2015, 2022 juara dunia tuh luar biasa, siapa yang bisa kayak begitu gitu. Itu kayak cuma tinggal ting gitu, padahal enggak. Iya. Pasti panjang gitu ya, makanya Iya. jangan percaya sama apa yang kalian lihat. Nggak Iya, semuanya kayak gitu ya kan. Terima kasih banyak Kang Taufik sudah. Aduh, aku hari ini berasa IQ aku naik loh, 10 poin. Ini gara-gara ngobrol sama Mas Taufik doang. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat like, subscribe, dan subscribe. Tuh kan kalian suka bilang subscribe sih, jadi aku ikutan. Like, iya soalnya suka gini. Jangan lupa subscribe, ya kan jadi ke bawah deh aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga buat share video-video ini ke teman kamu. Jangan lupa, aku pokoknya punya giveaway lagi loh, khusus buat yang 100.000. Hadiahnya apa? Satu, pokoknya ada t-shirt. Kalau nggak Peko Banyaya atau El Diablo, nggak tahu deh aku mau ngasih yang mana pokoknya. Terus satu lagi, nanti dong, pokoknya misteri. Keren deh pokoknya. Nggak ada yang Izan Guevara, nggak ada. Boleh sih. Belum terlalu terkenal, ya kan? Belum seterkenal yang dua Atau tadi soalnya. Augusto Fernandes ya. Oh iya boleh. Antara itu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Pedok Talk berikutnya. Bye.